Selanjutnya saya persilakan kepada Saya mengucapkan selamat sudah tiba pada tahap terakhir dari studi doktornya. Dan dari diskusi dari ketika beberapa penguji sebelumnya, saya seperti kata Pak Henry, saya tergentar dengan usulan terkait profesionalitas, integritas, dan moralitas. Jadi kalau anak muda sekarang ini kalau habis ujian nih mungkin ada hashtag Arif Sulistianto Effect. Nanti di Instagram semuanya langsung keluar hashtag Arif Sulistianto Effect. Dan saya bersyukur efeknya inilah efek yang berdampak sangat positif. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, izinkan saya memberitahu salah satu profil lulusan dari UPH yang mungkin belum pernah disampaikan. Ini teringat ketika tadi Saudara Prof. Vendus mendiskusikan tentang moralitas, integritas. Bahwa salah satu profil lulusan dari UPH adalah menjadi seorang pemimpin yang diperlengkapi visi transformasi. Dan dengan kompetensinya bertindak sebagai agen perubahan, terlibat aktif, melayani, dan bertransformasi masyarakat. Jadi Pak Henry, Prof. Anto, saya percaya dari disertasi yang disampaikan oleh Prof. Vendus, saya yakin dan saya doakan bahwa Arif Sulistianto Effect ini untuk mewujudkan profesionalitas, integritas, dan moralitas terutama dalam penyidikan di bidang money laundering ini dapat terwujud ya Pak, sehingga penegakan hukum di Indonesia akan jauh menjadi lebih baik dan lebih pasti sehingga menimbulkan menghasilkan keadilan dan manfaat bagi rakyat banyak. Nah, tadi kalau saya malah pertanyaan saya cuma satu Pak, pendapat saja sih, lebih ke opini. Salah satu saran ya dan masukan di dalam disertasi Saudara Prof. Vendus adalah merevisi Undang-Undang TPPU ya dengan tujuan untuk memperkuat kepastian hukum. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, untuk merevisi undang-undang itu kan nggak sederhana ya Bapak ya, mengambil waktu yang lumayan panjang. Dan tadi juga dari pemaparan dari Saudara Prof. Vendus bahwa tindak pidana asal dari money laundering ini semakin lama semakin sophisticated, semakin keren, semakin mungkin wow gitu ya, dari bisa mulai dari konvensional sampai ke akhirnya kepada yang sifatnya dengan online, dengan teknologi informatika. Bagaimana pendapatnya dari Saudara Prof. Vendus ketika nanti misalkan usulan dari undang-undang ini mungkin dijalankan sampai kepada disahkannya revisi UU TPPU ini, sedangkan ini kan jangka waktunya ini ada nih. Bagaimana pendapat saudara untuk mengisi kepastian dan keefektifan hukum dalam jangka waktu ini? Sedangkan saya percaya transaksi money laundering ini akan terus berjalan. Sekian Pak. Baik, silakan dengan singkat. Terima kasih yang terpelajar dan terhormat Dr. Feliana Tanaya, SHMH. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa revisi memerlukan waktu yang cukup lama. Saya ingin menjawab bahwa seandainya sudah direvisi pun pasti juga belum sempurna juga. Itulah hukum manusia. Sehingga apa yang harus dilakukan? Upaya untuk merevisi tetap, karena ini substansi hukum juga penting sebagai landasan di dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian apa yang harus dilakukan dalam ketidaksempurnaan ini agar hukum ini berjalan efektif? Tadi beberapa penanya sudah saya jelaskan. Di dalam penegakan hukum ini tidak hanya substansi hukum saja. Substansi kita benahi, tetapi struktur aparat yang melakukan penegakan hukum, kulturnya ini mulai dilakukan peningkatan, perbaikan. Sehingga sambil berjalan, penegak hukumnya dibenahi, kapasitasnya ditingkatkan, moralitasnya diperkuat, integritasnya ditinggikan, maka berbagai kekurangan itu akan bisa ditutupi. Sehingga ketika revisi jadi, penegak hukumnya sudah berjalan baik, strukturnya sudah baik, sehingga akan bisa berjalan dengan efektif. Demikian. Baik.